Pak, Ibu semuanya untuk membuka kembali kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semua Bapak dan Ibu guru. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa dalam sesi virtual pertemuan seri 4 Bimbingan P3K 2023 yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Bogor yang bekerja sama dengan tim SLCC PGRI Kabupaten Bogor. Sebelumnya Bapak dan Ibu izin memperkenalkan diri. Saya Yayu Ikatati dari SDN Cimandala 1, Kecamatan Sukaraja. Pada siang hari ini, saya bertugas sebagai moderator untuk kegiatan bimbingan online P3K 2023. Izin kepada Bapak dan Ibu untuk memandu kegiatan pada siang hari ini sampai pukul 14.30 nanti. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir dan sangat semangat sekali on time tadi sudah mulai masuk, banyak yang sudah menunggu pada sesi waiting room tadi ya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama untuk kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semua. Izin menyampaikan kegiatan acara hari ini. Yang pertama adalah baik. Terima kasih. Kegiatan yang pertama yaitu tentang pembukaan dan sekaligus pemantik yang akan dibawakan oleh Ibu Haji Etik MSI selaku Sekbid Pengembangan Olahraga, Seni, dan Budaya PGRI Kabupaten Bogor. Kemudian dilanjut dengan sesi belajar bersama, bedah soal kompetensi teknis yang akan dipandu oleh Ibu Titi Suryani, SPD, MPD. Kemudian di penghujung acara nanti akan ada penguatan oleh pemateri dan juga ada informasi lanjutan kegiatan hari ini. Baik, untuk acara pertama ini kita akan mendengarkan secara bersama-sama ya Bapak Ibu pemantik dan penyemangat kita yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Etik Atiningsih MSI. Kepada Ibu disilahkan. Oke, terima kasih Ibu Yayu Ya atas Ibu waktunya. sama-sama. Ya, Apa kabar Ibu? alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu sudah ya, berkenan hadir di sela-sela kesibukan ya, yang luar biasa terima ya Ibu. kasih. Mangga. Ya, Silakan Ibu. eh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Fajar, Bu Titi, dan kru yang lainnya ya dari SLCC yang saya banggakan juga pada Bapak Ibu peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa tentunya sehat sehat ya. Bu Haji. Eh, Iya. Selalu sehat dan semangat ya. Iya, Nah, baik. ya, tentunya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Tuhan Yang Maha Esa semua itu yang memberikan kita kesehatan ya kepada Bapak Ibu semuanya yang Amin. hadir pada ruang virtual ini. Tentunya sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya sampai akhir zaman ya. Amin. Uyayu nih, saya kasih pantun dulu ya Wah, sebagai mantap nih, pembukanya. mantap. Jangan lupa kita Oke, kasih cakep ini Bu. Terima iya, kasih, Mangga. ya oke. Pagi-pagi minumnya jamu. Cakep. Iya, yang lain juga pasti bilang cakep, cuma Iya, dia cuma ya di mute akhirnya gitu, nggak di apa-apa. unmute. Iya. Membuat badan menjadi sehat. Cakep. Alhamdulillah, kita bisa bertemu. Belajar online seri keempat. Ya, Keren, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ya Pemantiknya teman-teman melalui semuanya pantun. ya Bapak Ibu peserta seleksi P3K hari ini tentunya kita kembali belajar ya pada seri keempat
bimbingan online ini, yang tentunya episode belajar ini adalah digagas oleh PGRI Kabupaten Bogor bersama tim SLCC Kabupaten Bogor. Tepuk tangan untuk tim SLCC Kabupaten Bogor ya. Nah, ini merupakan bentuk kontribusi PGRI kepada anggota ya khususnya dan semua guru pada umumnya. Bimbingan online ini juga mewujudkan perhatian ya dan rasa sayang ya PGRI yang merupakan satu-satunya organisasi profesi ya di Kabupaten Bogor ini ya tentunya rasa sayang kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir sebagai peserta online ya dalam mempersiapkan seleksi ya P3K di 2023. Sebagaimana kita tahu bahwa PGRI ini adalah sebagai rumah besar untuk guru ya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik ya kepada ibu guru ya apa yang dibutuhkan ya dan kita menyatukan untuk menyatukan cita-cita kita. Cita-cita kita tentunya hadir di sini adalah untuk mengantarkan Bapak, Ibu, guru yang punya cita-cita tinggi ya dengan perjuangannya supaya nanti pada saat mengikuti seleksi P3K di 2023 ini berjalan dengan lancar. Tentunya harapan dari kami semuanya ya doa dari kami semuanya, semua guru-guru di Kabupaten Bogor ini, khususnya yang berjuang di dalam P3K ini, dapat lulus, semuanya tentunya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Nah, salah satu upayanya yaitu ini mengadakan bimbingan online ya, yang insya Allah ini pada seri keempat ya, yang nanti dibimbing oleh Ibu Titi ya. Nah, ini di sini kami berharap ya Bapak Ibu itu mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat ya. Semangat, semangat, semangat ya. Nah, ini pesan dari kami itu mari kita terus berjuang ya, berusaha dan berdoa ya. Karena berjuang, berusaha dan berdoa itu tidak bisa dipisahkan. Itu sudah menjadi rangkaian ya. Kalau hanya berdoa saja tanpa berdoa, tanpa berjuang tidak ada artinya. Atau berjuang saja tanpa berdoa pun sama. Jadi berjuang, berdoa, berusaha itu satu rangkaian yang betul-betul harus kita laksanakan dan yang terpenting niat kita. Ya, niat kita tentunya minta doa juga dari orang-orang yang di sekeliling kita, dari orang tua, ya kalau udah berkeluarga, dari suami, dari istri, dari anak-anak semuanya. Insya Allah doa-doa mereka akan mengiringi langkah kita untuk mencapai apa yang dicita-citakan ya. Nah, dan apapun nanti hasilnya ya, sejatinya pejuang-pejuang hebat yang saat ini tengah berproses mencapai cita-cita ya, menjadi karir P3K ya, tentunya insya Allah ya akan terlaksana dengan baik dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mungkin saya tidak panjang lebar, selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, ya, dengan hati yang ikhlas, ya. Doa kami pengurus PGRI selalu membersamai Bapak Ibu semuanya. Juga kepada tim SLCC yang selalu semangat, teriring juga doa semuanya semoga sehat sehingga bisa membagikan ilmunya kepada teman-teman semuanya ya. Ya, saya tutup lagi dengan pantun ya, Bu Yayu. Silahkan Ibu. Akhirnya nih. Suara merdu burung gelatik. Mantap. Ya. Burung puyuh ada di semak. Cakep. Dipandu oleh Ibu Titi. Masya Allah. Ayo semangat untuk disimak. Oke, Siap. luar biasa. Sebagai pemantik dari kami atas nama pengurus PGRI Kabupaten Bogor, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Haji Etik Atiningsih yang memberikan pantun di awal dan di akhir nih.
keren. Kayak sepertinya Ibu sudah membukukan pantun-pantun ciptaannya nih. Perlu diterbitkan ini sepertinya nih Bu Titi. Sepakat. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Haji Etik Atiningsih yang sudah berkenan membuka kegiatan hari ini dengan memantik pantun-pantunnya itu yang luar biasa dan juga memberikan semangat yang sangat membara ini pada siang hari ini panas-panas, memberikan semangat yang luar biasa kepada Bapak dan Ibu peserta hari ini. Terima kasih Ibu Haji Etik atas support dan doa-doanya yang untuk kegiatan hari ini. Izin teman-teman, Bapak dan Ibu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Mohon kepada teman-teman mengingatkan kembali ya untuk meng-unmute speakernya supaya nanti Ibu dan Bapak bisa fokus, situasinya juga bisa lebih kondusif sehingga Ibu dan Bapak bisa belajar mendengarkan materi bedah soal kali ini dengan seksama. Baik, Ibu dan Bapak, yaitu kita melangkah ya ke sesi berikutnya, sesi belajar bersama, bedah soal. Ini yang ditunggu-tunggu setiap minggunya nih, Bu. Nah, hari ini akan dipandu oleh Ibu Titi Suryani, SPD MPD. Beliau adalah salah satu tim SLCC PGRI Kabupaten Bogor. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Titi ini? Sudah warawiri, sering seliweran ya. Di mana-mana selalu ada foto beliau. Masya Allah, luar biasa. Sehat-sehat Bu Titi. Alhamdulillah Iya. sehat. Iya, luar Sehat. biasa. Alhamdulillah. Beliau ini sudah sangat sering ya membantu Ibu dan Bapak juga dalam setiap kegiatan, khususnya dalam seri pembekalan mulai di tahun 2020 sampai saat ini. Ibu dan Bapak dan Ibu semuanya, mohon supaya lebih kondusif di unmute kembali ya speakernya. Baik, kepada Ibu Titi Suryani, SPD MS MPD, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Yayu. Kalau tadi Bu Etik membuka dengan pantun, kebetulan saya nggak punya pantun Bu Etik. Tapi terima kasih sudah dibuka dengan pantun. Pokoknya rup sekebon untuk Bu Etik. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Mohon izin saya unmute semua ya teman-teman ya, karena ada salah satu peserta sepertinya kurang dapat mengefisiensikan perangkatnya, jadi sepertinya kebuka-buka terus nih speakernya. Oke, baik. Mohon izin teman-teman, hari ini kita ketemu lagi ya di seri keempat. Mohon maaf sebelumnya, seharusnya memang hari Kamis, tetapi karena memang banyak sekali kesibukan dari tim SLCC, kami mohon maaf baru bisa hari ini menemani teman-teman untuk belajar bersama lagi. Sebelumnya, Bu Yayu, selaku moderator, terima kasih banyak ya sudah membantu tim SLCC membuka kegiatan pada hari Jumat ini. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada Bu Yayu dan juga melimpahkan rahmat yang luar biasa. Teman-teman, mohon izin share screen terkait materi pada kegiatan kita hari ini. Baik Bu Yayu, mohon monitor apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bu Oke, Yayu? sudah terlihat Bu Titi. Baik, Tapi terima masih kasih. background saja ini. Iya, nggak apa-apa, Oke, sengaja. ya. Oke. Baik, teman-teman selamat datang ya. Mohon maaf nih. Oke, izin ya Bu Yayu ya. Oke, mohon maaf. Oke, saya stop dulu ya share screen-nya. Sudah ada berapa peserta Bu Yayu? Mohon izin bisa dicek. Baik, sudah ada 51 peserta. Oke, ini masih ada yang masih menunggu di waiting room. Saya admit dulu ya Bu Titi. Boleh, silakan. Kita Ya. admit dulu supaya teman-teman nggak Ya. ketinggalan materi ya Bu Yayu ya. Siap, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah terlihatkah Bu Yayu? Sudah, jelas. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman yang luar biasa, saya senang sekali hari ini teman-teman ada 228 peserta yang ikut dalam Zoom meeting kita kali ini. Saya betul-betul menyadari bahwa teman-teman juga punya kesibukan yang luar biasa banyak, tetapi dengan semangat yang luar biasa, teman-teman masih berkenan untuk belajar bersama kami di sini. Baik, sebelumnya teman-teman, sebelum saya membuka materi, saya ingin cerita sedikit terkait kenapa saya nggak langsung ke materi. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan ke teman-teman semua terkait beberapa info yang berseliweran di grup WhatsApp kita ya teman-teman ya. Nah,
Yang pertama, saya masih melihat, masih galau soal-soal apa yang akan dihadirkan pada seleksi P3K 2023. Ini masih tampak banget galau, teman-teman. Baik itu untuk kategori guru kelas maupun kategori guru PAI. Teman-teman, pada dasarnya ketika teman-teman merasa bingung, ini soalnya apa? Padahal sebetulnya sudah ada acuan loh teman-teman. Yang perlu teman-teman perhatikan, satu, kalau misalkan masih ragu, yuk kembali cek acuannya. Dasar hukumnya, itu kembali dicek kembali. Kemudian yang kedua, yakinkan teman-teman yang saat ini ikut seleksi, yang sudah lolos administrasi ini, apakah masuk ke dalam kategori P2, P3, atau memang teman-temannya masuknya P4. Karena nanti akan ada perbedaan. Perbedaannya itu sangat besar sekali terkait kompetensi teknis yang akan saya bawakan pada hari ini. Kalau manajerial dan sosiokultural tidak ada bedanya, sama saja. Yang paling jomplang itu adalah ketika di seleksi kompetensi teknis. Nah, teman-teman yakinkan dulu di mana. Saya ini kategori P2, P3, atau P4. Yang perlu diingat adalah kalau P2 atau P3 itu artinya teman-teman itu merupakan pelamar di kebutuhan khusus. Dan kalau di P4, teman-teman itu adalah pelamar di kebutuhan umum. Dicek lagi nih, diyakinkan dulu. Karena di grup WA itu kan rame ya nanya. Saya sengaja nggak jawab, sengaja memang tidak ingin menjawab secara tulisan ataupun narasi di grup WA karena saya memang pengen jelasin secara langsung ke teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah yakin teman-teman posisinya di mana, baru dicermati acuannya secara batita. Baca, teliti, dan hati-hati. Itu maksudnya batita ya teman-teman ya. Bukan bayi usia 5 tahun, bukan. Tapi baca dengan teliti dan hati-hati acuannya. Yuk kita bongkar-bongkar sedikit nih acuannya. Supaya teman-teman makin yakin nih. Saya tuh harus belajar apa. Yang pertama, acuan yang teman-teman harus pegang betul yang ini, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi PPK untuk jabatan fungsional guru. Nah, sudah jelas di sini untuk kita. Jangan lagi mengacu pada yang lain-lain. Ini nih yang buat kita, karena kan kita seleksinya untuk guru. Maka patokannya atau referensinya ke sini. Karena di sini pada acuan surat ini sudah jelas. Teman-teman akan melihat apa saja kategori pelamar yang ada pada surat tersebut. Kemudian jenis seleksinya apa saja. Selanjutnya jumlah soal pun dipaparkan pada surat ini kalau teman-teman memang mau teliti bacanya. Dan kemudian pembobotan soalnya dan sebagainya. Selanjutnya durasi pengerjaan soal pun disebutkan pada butir-butir pasal-pasal di surat ini. Dan yang terakhir, kisi-kisi soalnya itu bahkan di-spill ke teman-teman. Tapi sayangnya kemarin itu tiba-tiba di grup WhatsApp tuh muncul nih surat yang baru nih yang kayak gini. Terkait dengan kisi-kisi soal yang akan dihadirkan pada soal seleksi P3K di tahun 2023. Maka rame grup WhatsApp kita. Bu Titik benarkah ini? Pak Jenel benarkah ini? Mohon ini dijelaskan materi ini. Isinya tuh apa saja? Izin saya screenshotkan ya. Pada tanggal 30 Oktober itu memang keluar surat seperti ini. Nah, di bagian poin 85 ada kisi-kisi soal khusus untuk guru ahli pertama yang kurang lebih berisi daftar 39 tema. Nah, ini dia teman-teman. Bisa dicek. Nah, ini kan seperti ditanyain tuh rame. Apa ini soalnya yang kayak gimana nih Bu Titik, Pak Jenel? Ya, mohon maaf sengaja nggak jawab karena nanti kalau dengan narasi kata-kata nanti panjang gitu kan. Dan saya nggak bisa kerja karena kerjaan yang lain juga banyak begitu kan. Nih, baik teman-teman, izin ya. Oke, teman-teman udah dapat ini, nggak apa-apa. It's okay, karena informasi itu semua terbuka untuk siapapun. Tapi mari kita ulas kembali. Sebetulnya di mana teman-teman harus belajar? Apakah ini, apakah yang lain gitu kan? Mari kita ingat lagi, kembali uji ulang atau cek kembali referensi bacaan kita. Kita sudah tadi ya, acuan kita adalah Undang-Undang nomor 649 tadi mengenai jabatan fungsional guru. Kemudian teman-teman juga cek, yakinkan pada diri sendiri, aku di mana nih, P2, P3 atau P4. Baru yuk, mari kita cermati bareng-bareng. Baik kategori guru kelas maupun kategori PAI. Di grup juga ditanyakan, Bu, kalau untuk PAI harus bagaimana? Teman-teman, mohon maaf sampai sekarang belum keluar referensi untuk guru PAI. Maka kemungkinan besar adalah grup teman-teman guru PAI ini tetap mengacu pada
tadi, Permen 649 tadi tentang jabatan fungsional guru. Masih mengacunya di sana. Jadi role modelnya atau acuannya ke sana ya teman-teman ya. Yuk, mari kita lihat. Saya menyoroti di poin ke-13 pada Permen nomor 649 tadi yang sudah saya ulas di awal. Di sini jelas-jelas dinyatakan bahwa seleksi PPK jabatan fungsional guru itu ada dua. Yang pertama seleksi administrasi, kedua seleksi kompetensi. Nah, seleksi administrasi teman-teman udah lewati kan? Ini terbukti bahwa teman-teman udah nih lolos. Orang-orang inilah orang-orang yang jadi pemenangnya pada seleksi administrasi. Tinggallah kita fokus pada seleksi kedua, yaitu seleksi kompetensi. Ada item-item apa saja yang teman-teman bisa temukan. Kalau teman-teman cermati di undang-undang ini, butir per butirnya teman-teman baca dengan teliti, maka teman-teman akan melihat bahwa ternyata ada seleksi kompetensi teknis, jumlahnya 90. Kemudian ada seleksi kompetensi manajerial yang jumlahnya 25. Kemudian seleksi kompetensi sosiokultural 20 dan seleksi wawancara 10. Total kurang lebih ada 145 butir soal yang harus teman-teman jawab dalam seleksi ini. Nah, yang saya soroti sekarang bukan lagi masalah seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi kultural, ataupun seleksi wawancara. Ada yang istimewa pada tahun ini, terutama pada seleksi kompetensi teknis. Untuk pelamar P2 dan P3, saya ulangi dari awal, P2, P3. Makanya tadi saya sudah menebalkan atau menggarisbawahi. Teman-teman tuh di mana dulu nih kategorinya? Ya, itu dulu harus diyakinkan. Kalau emang di P2, P3 ya sudah, jangan lari dari juknis ini. Teman-teman itu tipe soalnya nanti adalah situational judgment test. Atau kita sebutnya SJT. Atau apa sih bahasa lainnya Bu Titi? Kita boleh menyebutnya observasi diri sendiri. Atau observasi kinerja sederhana. Ini yang akan teman-teman nih hadapi pada tipe soal. Nah, sudah ya, di sini tolong dipahami. Bahwa kalau emang masuk P2, P3 udah, jangan lari dari juknis ini. Coba kita spill ya. Yang kemarin dapat info, coba mari izinkan saya memaparkan sebuah tabel ini. Baik, mohon izin sebentar ya Bu Yayu. Di tabel ini teman-teman bisa lihat. Untuk semua guru non-ASN kebutuhan khusus P2 dan P3, maka bisa kita lihat. Teman-teman itu akan melewati kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Jumlah soal sekian dan teman-teman itu hanya punya waktu 120 menit. Kecuali teman-teman disabilitas, teman-teman 150 menit. Bobot nilainya untuk teknis itu artinya punya skala 5, 4, 3, 2, 1. Paling betul bernilai 5, paling kecil bernilai 1. Skor maksimal adalah 450. Kalau teman-teman berhasil mencapai nilai 5 semua dari 90 soal, maka dapat skor 450. Kemudian untuk manajerial, dia pilihannya ada 4 karena skalanya cuma 4. 4, 3, 2, 1. Skor paling tinggi 4, skor paling rendah 1. Maka total skornya adalah 100. Demikian juga dengan sosiokultural. Ini. Ada 4 tipe jenis peringkat nilainya. 4, 3, 2, dan 1. Dengan pilihan gandanya juga 4. Kurang lebih ada 20 soal, artinya skor maksimal ada 80. Nah, yang paling unik yang harus kita amati di sini apa? Ternyata jumlah soal itu 135. Jika kita berhitung secara kecepatan 120 menit dibagi dengan 135 soal, maka teman-teman itu mengerjakan satu soal itu paling sesedikitnya itu tidak sampai 1 menit. Maka ini betul-betul harus dicermati ya teman-teman ya. Ketika baca soal jangan terlena pada fokus pada satu soal yang susah saja berkutat di sana-sana. Mohon bisa mengefisienkan waktunya semaksimal mungkin. Kemudian untuk wawancara. Wawancara itu hanya ada 10 soal. Waktunya 10 menit. Peringkatnya 4, 3, 2, 1. Skor paling atas 4. Kalau benar semua dapat 40 teman-teman. Durasi waktunya hanya 10 menit. Artinya 10 menit dibagi 10 soal. Teman-teman tuh hanya punya 1 menit untuk satu soal. Sebagai catatan masih ada yang japri nanya ke kami. Bu, masih ada passing grade nggak? Bu, gimana itu? Tidak ada nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara pada pelamar kebutuhan khusus.
Artinya pada P2 dan P3 tidak ada nilai ambang batas atau passing grade. Nah, oleh karena itu, teman-teman di sini itu berlomba betul-betul peringkat nilai yang paling atas tuh siapa. Maka saya sarankan atau kami sarankan gitu ya teman-teman. Ketika menjawab soal, karena di sini nilainya semua berperingkat, baik teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, usahakan teman-teman menjawab semua soal ini. Jangan sampai ada yang ditinggal. Kalau soalnya ditinggal, sayang nilainya 0. Gitu kan, rugi. Seterburu-burunya teman-teman minimal checklist atau bulati yang mana saja. Ya, beruntung-beruntung dapatnya 2 gitu. Beruntung-beruntung dapatnya 1 gitu. Oke, izin melanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali. Nah, Bapak dan Ibu kalau bisa, yaitu tadi, tetap ya kejar skornya. Saya lanjutkan sekarang. Poin ke-26 sama dengan yang tadi yang surat dengan 30 September mengenai kompetensi teknis. Ini kan masih rame ya di grup. Saya izin mengulas ini biar meyakinkan teman-teman. 1. Saya buka spill undang-undangnya di poin ke-26 ini. Untuk materi soal, teman-teman masih lihat di sini ada 2 poin, A dan B di kompetensi teknis. Mari kita spill satu-satu. Pada poin A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar kebutuhan khusus nih bagi P2 sama P3. Teman-teman tuh lihat poinnya di sini skornya. Skor 5, paling rendah 1. Artinya di sini bisa terlihat ya teman-teman. Opsi soal atau opsi jawaban memiliki skala 1 sampai dengan 5. Ini bukan soal teoritik. Kalau soal teoritik berarti biasanya jawabannya benar atau salah. Maka skornya itu skor benar 5, enggak benar 0. Atau bahkan minus kalau zaman kami dulu ketika ASN. Kemudian soal-soalnya biasanya berisi tentang sikap dan perilaku. Karena berupa pilihan-pilihan situasi. Berbeda dengan kompetensi teknis pada kebutuhan umum nih teman-teman harus bedakan. Opsinya tidak punya skala. Karena cuma punya kalau benar ya nilainya 5. Kalau kalian salah jawab ya nilainya 0. Maka biasanya tipe soalnya teoritik. Maka ini tadi yang dihadirkan, kisi-kisi soal ini. Ya, kisi-kisi soal yang seperti ini tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang 39. Ini sebagai acuan sebetulnya untuk P4 teman-teman. Ya. Tapi kalau teman-teman memang niat pengen belajar juga ya enggak masalah juga. Cuma kami izin menekankan kembali biar tidak ada pertanyaan lagi di grup WA. Tolong bahas soal ini. Maaf, fokus tim adalah pada P2 dan P3 saat ini. Karena kita yang lolos seleksi sekarang ini kan P2, P3 paling banyak. Maka saya contohkan soal. Misalkan saya ambil kisi-kisi nih dari teori-teori belajar mulai dari poin 7 sampai dengan poin 9. Contoh soal saya membuktikan bahwa ini adalah untuk P4 ya teman-teman. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Ini merupakan teori belajar titik-titik. Nah, kita sudah bisa lihat nih, dari tipe soalnya ini aja, maka pilihan jawabannya itu akan seperti ini. Artinya kalau teman-teman pilih salah satu, kalau benar ya 5. Kalau salah ya 0, sudah. Yang betul yang mana ini? Teori ini coba kita lihat kata kuncinya, yaitu pertumbuhan anak dan juga perkembangan kognitif. Nah, ini biasanya adanya juga disambungkan dengan membangun mental. Ada pertumbuhan anak, kognitif, sama membangun mental. Jelas-jelas itu adalah Piaget. Maka Piaget ini biasanya bernilai 5, sementara yang lainnya nilainya 0. Inilah yang saya sebut dengan soal-soal bukan soal sikap atau bukan SCT. Ini hanya diperuntukkan untuk P4, di mana opsi pilihan tidak ada toleransi skala nilai. Hanya 5, 0. Dan teman-teman yang P2 dan P3 itu jelas-jelas dinyatakan soalnya adalah SCT. Punya skala 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jadi mohon gak galau lagi ya. Tolong gak galau lagi, gak bingung lagi harus belajar apa dan masih ribut di grup WhatsApp. Muncul info terbaru langsung heboh. Muncul info terbaru langsung heboh. Oke, saya tidak melarang teman-teman untuk belajar tentang soal-soal ini, bagus.
Tapi alangkah lebih baiknya kita lihat kategori posisi kita ada di mana. Di P2 atau P3 gitu. Yakinkan kembali teman-teman ada di pelamar mana. Kalau udah yakin ya itu tadi, teman-teman boleh memilih porsi belajar mana yang lebih banyak. Agar nanti ketika tes seleksi tidak merasa menyesal. Udah belajar capek-capek, yang ini ternyata nggak keluar gitu kan. Oke, ya. Saya harap teman-teman di WhatsApp sudah tidak galau lagi karena sudah mendekati ujian, sudah harus mantap belajarnya di mana. Oke, Bu Yayu, itu tadi pembuka saja ya Bu Yayu ya. Keren Bu Titi. Memang banyak teman-teman kita yang masih kebingungan sebetulnya. Jadi banyak informasi yang seliweran ya. Jadi si Bapak dan Ibu tetap fokus, tetap merujuk satu informasi kepada memang yang berkompeten ada di grupnya masing-masing. Jadi jangan terima informasi dari sana sini ya Bu Titi, jadi bingung sendiri. Semangat ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan setelah penjelasan dari Ibu Titi siang hari ini, Ibu Bapak tidak galau kembali. Jadi mari kembali fokuskan kembali kita mempersiapkan terkait soal-soalnya itu sendiri. Baik Ibu Titi, silahkan dilanjutkan. Terima kasih Bu Yayu yang cantik. Oke, teman-teman, udah ya. Tadi itu hanya spill dibuka saja, hanya spill saya buka saja. Mohon maaf, peserta bisa di-unmute ya, biar kita sama-sama konsen belajar ya. Nah, tadi hanya pembukaan. Saya belum ngajarin kompetensi teknis loh teman-teman. Saya hanya pengen teman-teman sudah punya perspektif yang satu arah, teman-teman sudah punya keyakinan di dalam hati bahwa oh ini yang harus saya pelajari ya. Sip ya. Bungkus berarti udah saya anggap udah ngerti ya. Saya udah menjawab semua pertanyaan di grup WhatsApp begitu. Izin Bu Yayu saya melanjutkan materi berikutnya ya Bu Yayu ya. Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim. Titi. Nah, sekarang kita ngomongin kompetensi teknis khusus untuk P2 sama P3. Saya mau bahasnya ini dulu teman-teman. Ya, ada permintaan memang Bu bahas yang 39 item tadi. Nantilah kita fokus di sini karena teman-teman tuh kan P2 dan P3. Biar nggak pecah konsen gitu. Inginnya saya teman-teman tuh lulus semua dan bisa konsentrasi. Di kompetensi teknis P2 P3, teman-teman ini kita lihat dulu. Teman-teman akan dapetin soal yang situasional sikap. Ya, yang bikin teman-teman galau, pilih yang mana nih? Sikap mana? Sikap yang terbaik yang mana yang harus saya lakukan terhadap sebuah misalkan studi kasus. Kemudian diberi juga opsi jawaban yang mirip-mirip. Jadi tipe-tipe soalnya teman-teman tuh kayak gini. Situasional sikap, ada studi kasusnya, opsi jawaban hampir mirip. Ini yang kita sebut dengan situational judgment test atau SJT. Ya, jadi kita mau belajar yang ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan konsep ini teman-teman udah paham. Oh ini arahnya. Lanjut ya Bu Yayu. Ngobrolin tentang situational judgment test. Ini makhluk apa sih Bu Titi? Gitu ya. Ini cemilan kudapan apa sih? Apakah bentuknya seperti jeruk ataukah seperti anggur? Begitu ya. Nih, biar peserta lapar semua ya. Silakan siapkan buahnya masing-masing. Bikin ngiler nih Bu Titi siang-siang. Biar Iya, seger ya Bu Titi ya. betul sekali. Baik, situational judgment test itu teman-teman adalah alat evaluasi yang sebetulnya dirancang untuk mengukur kemampuan guru menghadapi berbagai situasi dunia nyata yang guru hadapi dalam pekerjaan mereka di sekolah. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini ya, fokus yang ke sini ya, teman-teman ya. Situational judgment test, saya ulangi kembali, alat evaluasi yang dirancang untuk mengukur kemampuan guru. Bagaimana ketika ia menghadapi berbagai situasi dunia nyata. Jadi bukan yang hayalan, enggak, bukan yang halu. Ini yang benar-benar dia hadapi ketika dia bekerja sebagai seorang guru. Maka ada 5 hal yang akan teman-teman hadapi pada SCT ini. Yang pertama, tipe-tipe soalnya adalah 1. Mengukur kemampuan manajemen kelas teman-teman. Kedua, mengukur etika profesional teman-teman. Kemudian yang ketiga, menilai kemampuan berkomunikasi teman-teman semua sebagai seorang guru. Keempat, tentang resolusi konflik yang biasa teman-teman hadapi di sekolah, kan biasanya banyak tuh drama-dramanya. Nah, ini teman-teman tuh akan
dihadapkan pada studi kasus yang kayak gini nih, konflik-konflik gitu. Terus teman-teman sebagai seorang guru yang profesional, gimana harus ngadepinnya? Akan dihadirkan soal-soal seperti ini. Dan yang terakhir, soal yang paling penting adalah mengukur bagaimana kemampuan akademis dan praktisi teman-teman sebagai seorang pendidik. Jadi kurang lebih spilannya seperti ini SCT itu Bu Yayu. Nah, dan teman-teman, ya ada 5. Kita bongkar satu persatu. Ini kayak gimana nih tipe yang ini, tipe yang kedua gimana, size yang ketiga gimana, size keempat gimana, yang kelima bentukannya gimana. Ya udah mulai gemes nih ya. Kita ukur yang satu dulu. Situational judgment test mengenai kemampuan manajemen kelas. Nah, teman-teman kan guru ya, apalagi kalau yang melamar pada guru kelas. Maka ketika di tes ini sebetulnya teman-teman itu sedang diuji, bisakah teman-teman dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengelolaan kelas yang baik. Di sini teman-teman sebagai guru harus dapat memilih respon yang paling tepat jika berhadapan pada situasi siswa yang mengganggu, siswa yang tertinggal dalam pembelajaran, konflik antar siswa. Nah, sebetulnya kenapa pemerintah menghadirkan tipe soal seperti ini? Karena pemerintah ingin mengidentifikasi seorang PPK apakah punya keterampilan pada lingkungan belajar. Apakah teman-teman ini bisa punya keterampilan menghadirkan kelas yang kondusif dan disiplin yang baik. Jadi soal ini dihadirkan kurang lebih sebagai ukuran psikologis teman-teman ketika memanajemen kelas teman-teman di sekolahnya masing-masing. Kita spill satu soal. Contoh soal pertama. Bu Yayu, apakah boleh dibantu untuk membacakan? Baik, siap membantu Bu Titi yang luar biasa hari ini. Izin ya, Silakan. teman-teman. Boleh. Iya, saya akan membacakan untuk soal. Nanti juga Bapak dan Ibu juga boleh langsung menjawab ya Bu Titi ya. Boleh Boleh ada di kolom chat. kita di kolom chat ya, nanti pilihan jawabannya yang mana. Baik, Silakan. izin Bapak dan Ibu semuanya. Soal yang pertama. Di dalam kelas Anda ada 2 siswa yang sering bertengkar dan mempengaruhi kelas lainnya. Bagaimanakah Anda menyelesaikan konflik ini? Nah, ini sering sekali terjadi ini di kelas kita sehari-hari ya. Untuk option yang A, Anda akan mengabaikannya dan berharap mereka akan berhenti bertengkar sendiri. B, Anda akan memisahkan siswa-siswa tersebut dalam kelas dan berbicara dengan mereka secara pribadi untuk mencari solusi. C, Anda akan mengancam, akan memberikan hukuman jika mereka terus bertengkar. D, Anda akan meminta orang tua mereka menyelesaikan masalah ini. Yang E, Anda akan meminta kedua siswa itu untuk menyelesaikan masalah ini. Baik, Bapak dan Ibu, wah sudah banyak yang menjawab rupanya Bu Titi. Wah, Ini keren. memang permasalahan yang terjadi sehari-hari ya. Ibu Bapak pasti Mantap. banyak yang mengalami. Bu Yayu, mohon maaf ini. Sudah ada yang raise hand sepertinya. Oke, kita cek ada Bu Nurul Aini Husti. Oke, silakan kepada Ibu Nurul untuk memberikan pendapatnya terkait contoh soal nomor 1 ini. Silakan kepada Ibu Nurul, disilahkan. Mohon maaf Bu Nurul, suaranya belum terdengar. Sudah di Ah, Bu Nurul sepertinya pakai earphone ya? earphone-nya Mungkin bermasalah mungkin ya. cabut saja dulu. Jadi suaranya tidak masuk ke kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Silakan wabarakatuh. Bu Nurul. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Maaf, saya pakai earphone biar lebih jelas tadi. Baik, Bu, saya mencoba menjawab jawabannya B ya, Bu ya. Karena tadi kasusnya itu 2 siswa yang sering bertengkar serta mempengaruhi kelas lainnya, tentunya saya sebagai guru kelasnya karena sudah mengganggu kelas lainnya adalah dengan memisahkan siswa-siswa tersebut, berbicara secara pribadi dan mencari solusi baiknya bagaimana gitu. Apakah solusi selanjutnya adalah dengan memanggil orang tua misalnya, tapi yang terutama
dibicarakan dulu kepada kedua anak tersebut, lalu kita cari solusi yang terbaik. Jadi saya condong jawaban yang B. Terima kasih, Ibu. Oke, Baik, ya keren. terima kasih Bu Nurul. Bagaimana Bu Titi atas pendapat dan jawaban dari Bu Nurul nih? Kita cek Di, dulu ya, ya di teman-teman kolom ya. chat, di kolom chat Di juga kolom chat menjawab. gimana Bu Yayu? Iya, menjawab option yang sama. Rupanya memang Ibu dan Bapak yang hadir hari ini sudah sering mengalami kejadian-kejadian ini nih. Jadi sudah tergambarkan Bapak dan Ibu jika ada anak-anak yang berkelahi langsung dipisahin, datang gitu. Akan memisahkan siswa-siswanya, kemudian akan diajak bicara secara pribadi untuk mencari solusinya. Nah, bagaimana Bu Titi terkait jawaban dari rekan-rekan hari ini? Siap, baik. Mohon izin teman-teman yuk. Soalnya seru ya. Ini soalnya kita hadapi, teman-teman hadapi, saya hadapi juga sebetulnya. Udah gak asing banget. Kita spill. eh Gini ya teman-teman, ketika ketemu soal ini memang sih, ini tuh mudah banget buat kita. Kita jawabnya memang langsung bisa ya. Tapi yuk kita coba pakai penalaran logika. Yang pertama adalah di dalam kelas Anda ada dua orang siswa yang bertengkar. Gimana sih Kak? Yang ingin saya katakan teman-teman gimana sih triknya kalau jawab kayak gini? Satu, eliminasi jawaban yang tidak masuk akal. Itu yang pertama. Ketika ketemu kayak gini sebetulnya kan mirip-mirip ya. Boleh jadi kita tuh langsung ngomong nih sama orang tuanya kan kayak kelas 1 tuh kadang orang tuanya suka nungguin ya. Ini nih berantem nih berdua. Kita kadang spontan uhui begitu ya. Kalau ada orang tua yang nungguin, ini si A dan si B berantem tadi mama di kelas nih sampai sekarang nih masih ngambek-ngambekan gitu. Ada kan yang kayak gitu? Boleh jadi Betul. gitu kan. Nah, tetapi mari kita lihat dulu gimana cara menyelesaikan soal ini. Yang pertama yang harus dilakukan eliminasi dulu jawaban yang tidak masuk akal atau di luar nalar lah. Misalkan satu, mengabaikan. Nggak mungkin loh seorang guru membiarkan kelasnya rusuh gitu kan. Dia juga terganggu. Nggak mungkin mengabaikan kelas. Kemudian yang kedua, meminta kedua siswa itu menyelesaikan masalah. Ya, yang ada malah tambah gitu kan. Tawuran yang ada. Ya, bukan yang berhenti malah tawuran. Terus kemudian ngancem. Iya sih, walaupun pada kenyataannya kalau di kelas, ayo loh, ayo. Mata gurunya udah mulai ya, 3 oktav matanya, gitu. Suaranya 7 oktav gitu. Ya. Terus gak mungkin. Dari 3 jawaban ini kan kita bisa melihat ini nggak logis. Maka kalau pengen cepat, karena tadi kita kan cuma ngerjain satu soal itu cuma 0,8 menit gitu, kurang lebih nggak nyampe 1 menit. Maka teman-teman harus cerdik, eliminasi yang udah nggak logika gitu, nggak usah dibacain terlalu detail gitu. Pilih 2 jawaban atau 3 jawaban yang memang kira-kira masuk akal. Nah ini 2 ini masuk akal. Tapi mana yang lebih baik? Kalau untuk kelas bawah mungkin kita bisa minta bantuan gitu, nyelesain masalah gitu kan. Tapi kalau yang kelas atas, kita juga nggak mungkin melibatkan orang tua. Belum tentu orang tua ada di situ. Orang tuanya kerja, nggak mungkin dong kita telepon. Gitu kan. Maka memang jawaban yang paling masuk akal adalah yang B. Terima kasih yang sudah menjawab B ya, luar biasa. Luar Hebat biasa. ini. Keren ya Bu Titi ya peserta kita hari ini. Udah semangat nih nomor 1. Ya. Kita Oke. bahas soal-soal berikutnya. Artinya manajemen kelas teman-teman tuh udah nggak asing. Ini udah makanan sehari-hari. Tinggal gimana teman-teman menjawabnya sesuai dengan logika yang baik gitu ya. Logika yang tepat gitu. Yuk, sekarang saya spill soal nomor 2. Silakan Bu Yayu mungkin bisa bantu. Saya bacakan kembali ya Bu Titi, Bapak dan Siap. Ibu semuanya untuk soal kedua. Konsentrasi. Sekolah menyelenggarakan berbagai lomba untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setiap wali kelas diwajibkan mengikuti setiap lomba. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Koordinasi dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang ikut lomba. B. Memantau persiapan siswa untuk mengikuti berbagai perlombaan. C. Memberi kesempatan kepada semua siswa yang ingin mengikuti lomba. D. Mengikuti lomba tertentu sesuai kemampuan siswa di kelas. E. Menyerahkan kepada ketua kelas mengatur keikutsertaan lomba. Silakan Ibu dan Bapak yang ingin raise hand juga sangat diperbolehkan. Makin memanas sepertinya diskusi siang hari ini. Wah, peserta sudah ada di kolom chat, sudah mengetik semua ini Bu Titi. Masya Allah ya. Saya Tinggal ini. menunggu ini yang raise hand. Aduh. Silakan. Aduh, ada Wah, yang C, ada langsung. yang B. Ada yang C, ada yang B. yang B Atau ya. ya. Oh. Ada 2 tim C dan tim B.
Tim C dan tim B. Coba kita Iya. nanti mungkin diminta pendapatnya kali ya Bu Titi, mengapa jawab B, mengapa jawab C. Oke, ada yang B, porsi teman-teman chat ini kurang lebih ada terbagi 2 tim ya, Bu Yayu Betul, ya. betul Ada Bu C, Titi. ada B. Ya, Nah, iya. sekarang kita lihat ya Bu Yayu ya, izin. Oke, Bu Yayu karena tidak ada yang resen, Ya, sepertinya malu-malu kucing, saya langsung bahas iya, ya Bu Yayu, karena waktu iya. kita terus Siap, berjalan. Baik, lanjut Bu Titi. teman-teman izin ya, izin. Sebetulnya teman-teman nggak perlu ini dijelasin sama Bu Titi, udah tahu gitu, udah keren semua di sini. Tapi mari gimana cara jawabnya, ini kan yang paling penting ya, biar kita berkejaran dengan waktu. Nah sekarang kata kuncinya apa dulu nih? Kata kuncinya setiap kelas diwajibkan. Suka tidak suka, semua harus ikut berarti ya. Nih. Maka yang paling mungkin kita eliminasi dulu jawaban yang nggak masuk akal gitu ya. Mengikuti lomba tertentu sesuai kemampuan siswa. Jelas-jelas semua diwajibkan, nggak boleh tertentu. Itu sudah bertentangan dengan kalimat awal. Nah, itu berarti kita eliminasi ya. Kemudian, memantau. Wah, tugasnya memantau aja nggak akan beres. Anak-anak dipantau aja begitu ya. Dipantau tanpa diberi arahan begitu kan ya. Seperti Betul. apa namanya? Aduh, Dibiarkan begitu saja ya ya. dibiarkan begitu saja, tumbuh begitu saja gitu kan. Galau nanti ya anak-anaknya ya. Nih. Nah, itu kemungkinan yang kita eliminasi adalah 2 jawaban. Selanjutnya jawaban mana lagi yang bisa kita eliminasi? Nih, menyerahkan kepada ketua kelas untuk mengatur keikutsertaan lomba. Oh, mohon maaf. Ketua kelas kalau diserahkan semua juga kasihan. Kita sebagai wali kelas kerjanya di mana? Karena di sini tuh ada kelas diwajibkan dan kita posisinya sebagai wali kelas yang mana? Di sini Anda ambil peran. Jangan semua serba diserahkan kepada wali kelas gitu. Maka yang paling mungkin adalah antara A dengan C. Antara A dan C, mana yang paling mungkin? Oh, ternyata kalau memberi kesempatan kepada semua siswa yang ingin mengikuti, itu juga nanti kacau. Coba teman-teman bayangin, anak-anak boleh ikut semua lomba. Mohon maaf ya, lomba ikut balap karung 20 orang, lomba ikut makan kerupuk 15, sisanya nggak mau ikut apapun. Ya sama aja, tidak ada koordinasi yang bagus. Berarti tidak semua, tidak diwajibkan gitu kan. Jadi semua nggak bisa ikut lomba. Yang paling bagus itu adalah koordinasi dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang ikut lomba. Iya. Nah, Dia baik. diajak koordinasi, dia ngomong dulu dengan teman-temannya. Pilihin mana yang menurut kamu, ya memang teman-teman ini yang kuat di fisiknya di sini, dan di sini. Kadang apa namanya ketua kelas tuh lebih paham teman-temannya itu lebih lebih kuat di bagian yang mana gitu, fisiknya, karena mereka biasanya main barengan gitu kan. Jadi yang jawab A selamat. Berubah Yang jawaban ke A ini setelah dieliminasi Bu Titi oh sepertinya. tadi. Tapi nanti kalau tes Sepertinya gak boleh menjebak. ya, Iya, gak menjebak boleh ya. ini. Optionnya Ya, benar-benar menjebak. makanya Iya. teman-teman hati-hati banget gitu ya. Ya, oh iya betul ya tadi banyak yang C dan B Sekarang A. setelah dia lucu ya. Baik, Aduh, iya. Makin Ma- makin hot nih tingkatannya tiap soal nih Bu ya, Titi. Luar Bismillah, biasa. iya. Ya, Kita lanjut Bu Yayu ya ke soal nomor siap. 3. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bantu membacakan ya Bu Yayu ya. Silakan Bu Titi. Silakan Bu Yayu. Oh iya saya. Oke, baik. Saya akan membacakan kembali Bapak dan Ibu soal nomor 3. Anda mendapati siswa Anda mencontek saat ulangan dari ringkasan yang tertulis rapi dengan alasan semalam tidak dapat belajar karena kurang enak badan. Dalam kondisi yang demikian, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberi sanksi dengan mengambil kertas contekan dan mengingatkan bila sakit dapat mengikuti ulangan susulan. B. Memberi sanksi untuk menghentikan pekerjaannya dengan alasan mencontek adalah tindakan yang dilarang. C. Mengingatkan siswa tersebut agar belajarnya bukan hanya saat menghadapi ulangan saja, tapi merupakan kewajiban. D. Tidak memberikan sanksi kepada siswa tersebut karena menghargai ringkasan materi pelajaran yang tertulis rapi. E. Tidak memberi sanksi karena alasan tidak enak badan adalah alasan yang tepat diterima. Baik, Bapak dan Ibu, Bu Titi, sudah ada yang raise hand sepertinya. Wah, ini Silakan. jawabannya random sekali di kolom chat. Baik, kepada Ibu Romla, silakan untuk memberikan pendapat terkait soal nomor 3 ini. Masih di mute, Ibu Romla?
Stikernya, iya. Oke, sudah Bu Romlah? Sudah. Jawaban saya adalah A, Ibu. Karena untuk D dan E tidak memberi sanksi itu tindakan yang salah menurut saya. Dan yang C itu hanya mengingatkan itu tidak baik juga. Kalau yang kalau yang B menghentikan pekerjaannya juga tidak baik pada saat kondisi dia kan sedang sakit. Jadi jawaban saya A, yaitu memberi sanksi dan mengambil kertas contekannya dan mengingatkan dia bila sakit dapat mengulangi ulangan susulan. Seperti itu. Baik, terima Terima kasih, kasih Bu Bu. Romlah. Bagaimana Bu Titi? Jawaban dari Oke, Bu Romlah masih nih. ada yang raise hand lagi? Ya, silakan. Ini di kolom chat juga jawabannya random sekali. A, Random B, ya? C. Iya, betul. Semakin menarik nih sesi siang hari ini. Oke, baik, terima Oke, kasih baik. ya. Saya Dilanjut gitu. izin bantu membahas ya Bu Yayu ya. Yuk, Silakan Bu ya, Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, penyelesaiannya gimana sih kalau ada yang kayak gini? Anda mendapatkan siswa Anda mencontek nih saat ulangan dari ringkasan yang memang betul-betul ditulis dengan rapi. Kita cari dulu kata kuncinya. Ringkasan yang tertulis rapi karena kurang enak badan. Izin, Bapak Ibu, kalau kita nggak enak badan bisa nggak sih nulis dengan rapi? Tentunya nggak bisa ya, Bu. Udah Tentunya nggak nggak bisa. konsen. Udah nggak konsen. Udah nggak konsen kan, pengennya tiduran dan minum teh hangat gitu kan ya, gitu. Yuk, kita eliminasi dulu jawaban yang tidak logis gitu ya. Yang pertama, tidak memberi sanksi kepada siswa tersebut karena menghargai ringkasan materi pelajaran yang tertulis rapi. Maaf, ini nggak logis. Karena ini saatnya ulangan, Wah, bukan latihan menulis rapi. Ya, jadi dikasih seperti dispensasi karena tulisannya rapi, ya udah nggak apa-apa, nggak bisa. Ya, berarti itu mengkhianati sistematika ulangan yang memang kita betul-betul nggak boleh nyontek gitu. Kemudian yang tidak memberi sanksi karena alasan tidak enak badan. Itu tadi logikanya. Tidak mungkin. Kalau nggak enak badan kok tulisannya rapi. Gitu kan. Ya. Wah, luar biasa gitu kan ya. Nggak mungkin. Itu nggak logis gitu. Biasanya orang-orang kalau yang nggak enak badan boro-boro ngangkat kepala. Ya. Boro-boro nulis. Boro-boro pengen bergerak aktif gitu ya. Pengennya kan tiduran aja. Ini kok nulisnya rapi gitu kan. Itu nggak logis. Kemudian mengingatkan siswa tersebut agar belajarnya bukan hanya saat menghadapi ulangan saja, tetapi merupakan kewajiban. Boleh menasihati, tapi saat ini kondisinya ulangan. Hal ini bisa dilakukan ketika Bapak dan Ibu mengajar dan akan mengingatkan anak-anak. Tolong ya, setelah selesai sesi pembelajaran. Pembelajaran Ibu diulang kembali di rumah ya. Jangan pas mau belajarnya ketika ulangan aja. Nah, ini biasanya kita mengingatkan bukan pada saat sesi ulangan, tapi biasanya jauh sebelum ulangan itu dihadirkan. Maka C, D, dan E ini bisa kita eliminasi karena tidak logis. Nah, sekarang yang A sama B nih. Oke, A dan B nih sama ini, tapi mana nih yang paling betul? jangan sampai terkecoh lagi ya, Bu Titi. Nah, yang paling agak kurang masuk akal yang paling bisa dieliminasi adalah memberi sanksi dengan mengambil kertas contekan dan mengingatkan bila sakit dapat mengikuti ulangan susulan. Mohon maaf, sudah jelas indikasinya anak ini bohong. Tulisannya rapi, ngakunya kurang enak badan, dan kita kasih toleransi. Itu kayaknya juga tidak baik. Yang paling betul adalah memberi sanksi untuk menghentikan pekerjaannya dengan alasan tegas. Mencontek adalah tindakan yang dilarang. Kalau memang gak enak badan, bisa kasih alasan baru nanti alasan keduanya. Tapi yang paling betul adalah dihentikan agar ia paham bahwa itu betul-betul fatal mencontek itu. Kalau kita sebagai guru dari awal sudah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai tindakan pelanggaran, maka insya Allah anak-anak kita ke depannya nggak akan korupsi. Kalau kita selalu memberikan toleransi terhadap suatu pekerjaan yang memang butuh-butuh nilai kejujuran, maka ya gini ya seperti negara kita banyak sekali koruptor. Maka yang paling tepat itu sebagai guru
kita harus tegas terhadap sesuatu hal yang memang betul-betul itu menguji kejujuran. Ulangan itu salah satu jalan atau asesmen untuk mengukur bagaimana anak-anak kita jujur atau tidak. Maka disinilah peran seorang guru betul-betul mengimplementasikan apa itu pendidikan kejujuran. Gitu Bu Yayu. Jadi jawaban yang Iya, betul itu yang B. ya. Makin Gitu. terkecoh makin ke sini ini jawabannya. Tapi alhamdulillah di kolom chat banyak juga yang menjawab tepat seperti apa yang Bu Titi sampaikan. Alhamdulillah. Berarti guru-guru hebat semua. Oke, Bu Yayu saya izin lanjut ya. Next. Silakan Bu Titi. Oke, baik teman-teman, itu tadi situasional judgment test mengenai kemampuan manajemen kelas. Saya spill 3 soal aja ya. Nah, sekarang kita beranjak ke SCT berikutnya teman-teman. SCT dengan tipe apa lagi nih? Nah, sekarang kita masuk ke SCT dengan pengukuran etika profesional. Nah, di sini sebetulnya teman-teman akan menghadapi soal yang bagaimana sih izin membuka sedikit gitu ya. Sebetulnya pada soal ini teman-teman itu akan dihadapkan dengan seperti ini. Teman-teman dihadirkan pada situasi yang mengharuskan teman-teman mengedepankan etika, baik sikap maupun etika akademik. Jadi ada etika pure sikap, moral gitu ya. Ada juga etika akademiknya kita. Nah, misalkan contohnya apa? Ketika teman-teman dapat kepercayaan atau tugas tertentu, etikanya harus seperti apa? Ketika teman-teman mendapati tindakan plagiat gitu ya, tanpa disadari sebetulnya kita juga sering plagiat ya. Nanti saya jelasin kenapa harus ada ini. Kemudian ada konflik kepentingan juga, etikanya harus seperti apa gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok dihadirkan oleh pemerintah tipe soal seperti ini? Karena pemerintah ingin melihat Bapak Ibu guru punya nggak pemahaman yang baik bagaimana tindak tanduk etika dalam profesi mereka. Sehingga kalau mereka sudah punya etika yang baik, insya Allah mereka akan punya keterampilan ketika mengambil keputusan yang etis, yang bijak. Nggak pakai emosional gitu ya. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Maka nanti ketika proses seleksi ini berlangsung, sebetulnya yang lolos itu adalah teman-teman yang sudah menjadi guru yang paripurna, Bu Yayu. Baik sikap, manajemen kelasnya, dan sebagainya. Ini sebetulnya tahun ini PPK-nya luar biasa ya. Hebat-hebat semua. Guru yang paripurna saya menyebutnya. Kita speed. Soalnya seperti apa? Baik. Silakan Bu Yayu, monggo dibacakan. Baik, kita ke soal berikutnya dengan tipe yang berbeda. Anda mengetahui bahwa rekan guru Anda telah mencuri materi pelajaran dari buku lain tanpa memberikan sumber referensi yang benar. Bagaimana sikap Anda menangani situasi ini? Apakah A. mendiamkan karena itu adalah urusan pribadi rekan Anda? B. berbicara secara langsung dengan rekan guru tersebut tentang pentingnya hak cipta? C. memberitahu kepala sekolah secara anonim tentang perilaku rekan Anda. D. mengadukan tindakan guru tersebut pada orang tua siswa. E. membiarkan saja karena itu urusan pribadi masing-masing. Silahkan Ibu dan Bapak semua. Oke, langsung ini menjawab di kolom chat B. Ada yang raise hand? Oh ada, Bu Titi. Ada Pak Pak Wardani, ada Ibu Fitia. Pak Wardani dulu sepertinya tadi yang awal raise hand ya. Pak Wardani, silakan. silakan. Baik Ibu, selamat siang. Selamat Selamat siang, siang. Pak Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya dari Waalaikumsalam. Sukamakmur. Udah Masya Allah. Luar biasa. Eh. Aman? Sinyal aman kalau nggak, Pak? iya, Terputus. aman alhamdulillah walaupun Oh, di gunung keadaannya, Bu. Siap, Iya, semangat. betul. Kalau saya di sini untuk pertanyaan yang nomor 1 Ibu di bagian tentang etika profesional itu yaitu menjawab pilih opsi B ya Bu ya. Karena kan di situ apa namanya yang namanya perbuatan mencuri itu mungkin istilahnya kurang baik juga gitu ya Bu yang dilakukan oleh seorang guru gitu walaupun itu teman kita. Jadi di sini saya langsung berbicara secara langsung dengan rekan guru tersebut tentang pentingnya hak cipta gitu. Mungkin itu saja Bu karena kalau untuk
D dan C itu kayaknya dan A juga itu sepertinya kurang tepat jawabannya. Mungkin Ibu mohon maaf, hanya itu saja yang bisa saya telaah Ibu. Baik, ya terima kasih Pak Wardani atas Mangga jawaban Bu. dan pendapatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, kita lanjut ke Bu Fitia dulu mungkin atau bagaimana? Boleh, Oke, Bu boleh. Fitia, silakan punya jawaban yang berbedakah dari Pak Wardani? Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Kebetulan wabarakatuh. jawaban saya juga sama Ibu yang B. Sehati ya Bu Fitia. Iya, karena Siap. betul kata Bapak Wardani, untuk rekan guru kita mencuri materi pelajaran itu kan perbuatan tidak baik ya Bu ya. Sesama rekan kerja, alangkah baiknya kita bicarakan secara langsung tentang hak cipta dan jangan melakukan hal seperti itu. Itu aja Ibu, terima kasih. Mohon dikoreksinya. Baik, terima kasih Bu Fitia atas Iya. jawaban dan pendapatnya. Bu Titi, bagaimana langsung eksekusi nih? Yuk, kita eksekusi ya. Ini sebetulnya ini kan soalnya mudah ya, hanya moralitas ya, terkait dengan moralitas. Tapi pertanyaan baiknya apa ya kita melakukan ini di lapangan, gitu ya. Apa sekedar teori saja ya gitu ya Bu Nah, Titi? yakin setelah menjawab soal ini teman-teman berani melakukan hal ini? Apalagi kalau gurunya sudah senior dan rada serem seperti saya. Imut Bu Titi, imut. Amit-amit Bu Yayu ya. Nah, jadi teman-teman gini, saya pengen ngobrol sedikit ya terkait plagiat itu apa. Gini loh teman-teman, secara nggak langsung sebetulnya saya juga pernah sih melakukan ini tanpa disadari. Ketika kita membuat soal-soal PAS, PTS, itu kan kadang kita menyandur dari buku-buku tertentu ya. Nah, kita tuh kadang lupa. Harusnya memang etikanya ada di bagian lampiran itu menuliskan kita rujukannya dari buku mana gitu. Nah, harusnya etika akademis itu kita harus mulai budayakan. Kan selama ini kan selalu soalnya aja yang dicomot gitu ya. Buku dan pengarangnya bye-bye gitu ya. Assalamualaikum gitu ya. Nah, mungkin nanti setelah teman-teman dapat soal ini, teman-teman juga paham insya Allah. Semoga nanti ketika lolos jadi guru PPK, teman-teman bisa melakukan yang poin B ini tadi gitu ya. Yuk, kita eksekusi jawabannya ya Bu Yayu ya. Nah, saya tadi mendengar jawaban Bu Fitria, kemudian Pak Wardani itu tepat sekali ya teman-teman. Sekarang kita lihat aja logikanya. Kita eliminasi jawaban. Mengadukan tindakan guru tersebut pada orang tua siswa. Ini jelas nggak mungkin. Eliminasi apa hubungannya gitu ya. Nggak ada banget hubungannya gitu. Ngapain gitu ya. Gibah gitu sama orang tua. Itu loh guru A. Kayak gini loh. Dia plagiat loh. Gitu loh. Nggak banget ya kalau guru yang suka gibah kayak gitu. Next berikutnya. Kita eliminasi. Kemudian eliminasi kedua yang mana lagi ya? Kita cek. Membiarkan saja karena urusan pribadi masing-masing. Hampir sama kayak yang A ya. Gitu. Memberitahu kepala sekolah secara anonim tentang perilaku. Ya ini sama kurang lebih sama kayak D. Ngapain sih ngasih tahu kepala sekolah juga, Pak, ada loh guru A, saya nggak mau nyebutin namanya. Dia itu kan kemarin diberi tugas soal PTS ya Pak. Terus disuruh buat PTK. Nah PTK-nya itu ya Pak dia ini lah. Aduh nggak baik yang kayak gitu. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita tahu teman kita keliru, maka komunikasi yang baik atau etika profesional yang baik, bicara langsung. Jangan kemana-mana. Kalau punya masalah, nih ya catatan buat kita, catatan juga buat saya. Jangan curhatnya kemana-mana, minta pendapat pembenaran dengan orang lain. Jangan. Langsung bicara sama orangnya, referensinya apa, alasannya apa. Karena kalau ketika kita mengingatkan teman kita itu namanya kita sayang, gitu kan. Ya, jadi Pak Wardani dan Bu Fitria ini termasuk guru-guru yang jempolan karena sudah jawab B. Semoga nanti ketika lolos P3K ini betul ya diimplementasikan. Terima kasih Bu Oke, Yayu. terima kasih Amin. jawaban penguatan dari Bu Titi, Bu Iya, Fitia dan Pak coba. Wardani sudah menjawab dengan tepat ya Bu Titi. Keren. Siap, Saya kita bangga. lanjut lagi. Mau bagaimana? Bagaimana Bu Titi? Kita lanjutkan. Siap. Oke. Oke, bismillah ya. Bu Yayu izin ya spill soal berikutnya. Soalnya Oke. ini silakan Bu Yayu. Wow, panjang Wow, sekali. sangat panjang sekali. Tulisannya semakin mengecil ini saya. Harus Iya. agak dekat. Baik, Ibu dan Bapak, konsentrasi semuanya. Saat ini Anda adalah seorang guru baru di suatu sekolah.
Anda baru saja mengajar di sana selama 2 bulan sebagai guru bahasa Indonesia. Ini adalah pengalaman pertama Anda bekerja sebagai fresh graduated. Anda dapat beradaptasi dan mengajar di sana karena dibimbing oleh guru-guru senior yang dulunya merupakan guru Anda saat Anda sekolah. Suatu hari Anda melaksanakan rapat dengan guru-guru lain mengenai kekurangan guru di sekolah itu. Dalam rapat tersebut, Pak Jainal sebagai kepala sekolah memberikan usul untuk menambah mata pelajaran yang Anda ampu. Dengan alasan Anda adalah guru yang potensial dan mudah beradaptasi. Hasil dari rapat, Anda harus mengajar 3 mata pelajaran sekaligus dengan 2 tingkatan yang berbeda. Anda sebetulnya merasa berat hati mengingat Anda adalah fresh graduate. Maka sikap yang sebaiknya Anda tunjukkan sebagai seorang guru yang merasa kurang berpengalaman adalah A. Menerima tugas yang diberikan, tetapi mengambil porsi kecil dalam menjalankan tugasnya karena merasa belum mampu. B. Menerima tugas yang diberikan oleh tim pengajar dan bekerja lebih keras juga lebih mandiri. C. Menerima tugas yang diberikan oleh tim pengajar dan meminta bimbingan jika mengalami kesulitan. D. Menerima tugas yang diberikan tetapi menunggu lebih dahulu guru lain mencontohkan pekerjaan tugasnya. Yang terakhir E. Menerima tugas yang diberikan tetapi mengambil porsi sebagian besar dalam menjalankan tugasnya. Baik Bapak dan Ibu, silahkan yang ingin memberikan jawaban dan pendapatnya. Oke, kolom chat sudah mulai ramai Bu Titi. Cek. Ibu Bapak sudah membaca dengan seksamakah terkait pertanyaannya? Wah, ini tim C Sepertinya nih. tim C sepertinya sudah mulai jago mencari kata kunci dalam soal nih Bu Betul, Titi. betul banget. Iya. Oke, sepertinya nggak ada yang raise hand. Saya langsung Nah, bahas ya. ya, Bu Yayu Baik, ya. lanjut Bu Titi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, terkait dengan contoh soal nomor 2 ini yang narasinya panjang luar biasa. Sebetulnya narasi ini kan tipuan ya, teman-teman. Yang teman-teman harus lakukan, coba nanti ketika menyelesaikan soal, teman-teman itu langsung pada fokus pada pertanyaan. Ini pertanyaannya kan adalah apa namanya? Anda sebetulnya merasa berat hati gitu, maka sikap yang sebaiknya Anda tunjukkan sebagai seorang guru yang merasa kurang berpengalaman gitu. Sebaiknya nanti kalau pas pengalaman teman-teman apa namanya menjawab soal gitu, saya berharapnya teman-teman langsung pada mengarah ke pertanyaan. Biar oh nanti apa sih hubungannya ke atas gitu, biar dapat clue-nya apa. Menerima tugas yang diberikan tetapi menunggu lebih dahulu guru lain mencontohkan pengerjaan tugasnya. Ini nggak logis karena sudah jelas itu udah disepakati di rapat tadi kan. Itu tanggung jawabnya Anda sebagai guru dalam cerita tadi. Kemudian yang berikutnya yang tidak logis lagi adalah menerima tugas yang diberikan tetapi mengambil porsi kecil dalam menjalankan tugasnya karena belum mampu. Ini juga nggak logis karena Anda itu kan sudah dianggap potensial dan mampu beradaptasi. Terus kenapa di rapat Anda nggak protes dan terima-terima aja gitu? Kalau Anda sudah sepakat dengan rapatnya, maka ya jangan setengah-setengah ketika mendapatkan hasil keputusan rapat. Ini berarti tidak logis, kita eliminasi. Terus yang ketiga, menerima tugas yang diberikan tetapi mengambil porsi sebagian besar dalam menjalankan tugasnya. Artinya gini, mengambil porsi sebagian besar itu kalau teman-teman tuh berjalan sendiri, gak butuh bimbingan siapapun. Semua dihandle sendiri begitu. Tidak ada kolaborasi atau sinergi dengan guru-guru yang lain. Ini juga nggak logis gitu ya. Karena di sini dijelaskan di narasi bahwa teman-teman itu di posisi yang merasa saya kurang pengalaman. Nah, biasanya menerima tugas yang diberikan tapi mengambil porsi sebagian besar itu biasanya dilakukan guru-guru yang memang sudah pengalaman, bukan yang kurang pengalaman. Maka ini bertentangan dengan narasi pada pertanyaan. Terus menerima tugas yang diberikan oleh tim pengajar dan bekerja lebih keras juga lebih mandiri tidak mungkin. Tadi kembali lagi pada kata kurang pengalaman. Tidak mungkin lebih mandiri, tetap butuh bimbingan. Maka opsi yang memang betul adalah yang C. Teman-teman tuh udah pinter jawabnya.
Ya, luar biasa Bu Yayu. Sudah mulai mendapatkan tips dari Bu Titi tadi, sudah mulai diterapkan nih. Oh, langsung tidak ada random sih seperti saya lihat, kebanyakannya memang C Ya, C. jawabannya nih Bu Titi. Iya, Jadi keren. sebetulnya yang paling mudah kalau di SCT itu memang pengukuran etika profesional Bu Yayu. Karena kuncinya di pengukuran etika profesional di sini itu teman-teman menjadi guru yang paripurna, guru yang sempurna. Maka biasanya opsi-opsi jawabannya cukup jomplang gitu ya dan mudah dibedakan gitu. Jadi Iya. di SCT pengukuran etika profesional memang rata-rata teman-teman bisa jawab. Saya lanjut spill berikutnya ya, Bu Yayu ya. Kita Silakan Bu lanjut. Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjut ke SCT berikutnya, yaitu kemampuan berkomunikasi. Nah, di sini guru akan dihadapkan pada situasi yang mengharuskan guru memiliki keterampilan berkomunikasi dalam berbagai kondisi pekerjaan. Contohnya, gimana teman-teman ahli atau pakar memberikan umpan balik kepada siswa atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa. Tidak hanya memberikan pertanyaan apa, sebutkan gitu ya, berapa. Tapi teman-teman tuh keren banget bisa ngasih pertanyaan yang bisa mengeksplor pengetahuan anak-anak. Terus di sini tuh teman-teman punya keterampilan berkomunikasi bagaimana menangani keluhan orang tua. Terus teman-teman juga jago banget komunikasi ketika berkolaborasi dengan rekan kerja. Mengapa soal ini dikeluarkan? Karena pemerintah ingin sekali mengukur apakah teman-teman punya pemahaman yang baik, bagaimana berkomunikasi yang baik sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Ingat, kita sebagai guru ini di lingkungan itu dianggap serba bisa, multi talent. Jadi harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan dengan siapapun kita berhadapan. Suka tidak suka, itulah profesi guru ya, multi talent. Sekarang soal nomor 1. Silakan Bu Yayu, apakah dapat membantu saya untuk membacakan soal ini? Siap, Bu Titi. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu, kita beralih ke kemampuan berkomunikasi. Untuk soal nomor 1, Anda baru saja bergabung dengan sekolah baru dan ingin meningkatkan hubungan profesional dengan rekan guru di sekolah tersebut. Salah satu rekan guru Anda terlihat sedang menghadapi masalah dengan siswa sulit di kelasnya. Anda ingin membantunya. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi tersebut ialah A. Menawarkan saran secara formal dengan mengirimkan email ke rekan guru tersebut. B. Menunggu sampai rekan guru tersebut meminta bantuan Anda secara langsung. C. Menggunakan gaya komunikasi informal dengan memulai percakapan santai dan menanyakan apa yang bisa membantunya menangani siswa sulit tersebut. D. Mengajak rekan guru tersebut bertemu secara formal dan membahas cara untuk menangani siswa sulit tersebut. Yang terakhir E. Meminta rekan guru lain menyampaikan saran Anda. Baik, oke, lanjut. Banyak sekali ini Bu Titi. C. Ada yang raise hand Bapak Ibu? Wah, Oke, sudah ada hadir Bu Olivia. langsung. Iya, silakan Bu Olivia. Silakan Bu Olivia, selamat bergabung dengan kita. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk menjawab. Maka di sini saya akan memilih jawaban opsi C, Bu, karena kita sebagai rekan kerja mempunyai inisiatif untuk membantu rekan kita menangani masalah, kemudian menawarkan bantuannya. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Olivia. Bagaimana Bu Titi? Ada yang lain? Oke. Sepertinya tidak ada yang raise Sepertinya tidak hand. ada. Oke. Ya, lanjut saja Bu Titi. Baik, terima kasih teman-teman. Yuk kita spill dulu ya. Soalnya gimana sih kalau ketemu yang kayak gini? Ingat kita baru aja gabung nih ya. Kita jadi newbie di sekolah ini gitu kan. Wah, newbie gitu ya, baru. Maka tindakan yang paling mungkin dilakukan ketika kita mengamati ada rekan guru kita ngadepin masalah yang cukup sulit gitu dan kita tahu sebetulnya solusinya harus seperti apa gitu ya. Maka yang paling mungkin dieliminasi dari soal ini menawarkan saran secara formal dengan mengirimkan email. Nggak mungkin, kita jarang banget loh buka email kalau nggak ada info. Biasanya kita bukanya WhatsApp ya, dan jarang banget. Menunggu sampai rekan guru tersebut minta bantuan, nggak mungkin lah, kita newbie ya, baru datang, guru baru, nggak mungkin juga dia percaya sama kita gitu kan.
Muka kita kan kalau jadi orang baru masih kalem gitu, tidak bisa dipercaya gitu. Siapa Reja? Kan Next ibu bilang, waktu aja. itu ibu udah pernah bilang sama kamu, kalau Hmm, ada masalah iya, kalau ada masalah ya Bu Nurul Holimah, udah aku bilang. Bocor deh soalnya. Ya Bocor lanjut. suaranya. Iya. Lanjut Bu Titi. Kemudian mengajak rekan guru tersebut bertemu secara formal. Siapa kita gitu loh. Kita bukan kepala sekolah, ngajakin ketemuan secara formal dengan surat tertulis pakai kop surat. Bapak yang terhormat, saya melihat Bapak gelisah bagaimana kalau kita berjumpa di kafe ini ditandatangani dengan materai gitu ya. Gak mungkin. Itu nggak logis ya. Atau ini, keempat, minta rekan guru lain menyampaikan saran Anda. Minta tambah dibenci. Seolah-olah kita pengen tahu. Betul sekali teman-teman. Maka yang paling logis pakai takut nggak adalah, sama ibu? iya, Emang aduh. ibu makan kamu? Suara siapa ini yang bocor? Oh, izin ya. Oke, baik. Maka yang paling betul adalah C, menggunakan gaya komunikasi informal dengan memulai percakapan. Gimana sih gaya informal itu? Gaya informal itu gaya yang santai, gak resmi, say hello dengan ramah gitu ya. Jadi teman-teman bisa betul-betul dekat dengan orang baru gitu ya. Oke, lanjut Bu Yayu, kita Iya, ke tipe terima soal kasih berikutnya. Bu Titi untuk Jadi ini Bu jawabannya. Olivia Bagaimana Bu keren. Titi? Ya, Bu jawabannya pas Olivia. ya Bu Titi ya. Ya, ini Bu mudah Titi Bu. Ya. mengingatkan ini waktunya mau dilanjut lagi. Tadi mulai sudah 14.28 ini. Kita lanjut lagi Bu Titi. Ya, Ada dikit lagi ya berapa? Bu Yayu ya. Oke, siap. Kita selesaikan sampai akhir. Siap ya teman-teman. Oke, terima kasih. Ini udah kita tanggung kemampuan berkomunikasi soal nomor 2. Nah, ini dia ini. Ini yang suka ada di kelas biasanya. Kita ngadepin yang kayak gini nih. Silakan Bu Yayu. Oke, kita lanjut. Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil tes yang diberikan oleh guru, bentuk layanan pada siswa yang tepat adalah A. Mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa paham. B. Mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. C. Apabila ada siswa yang protes, ditolak karena sudah dibahas di kelas. D. Meminta siswa lain menjadi saksi dalam mengoreksi ulangan lembar jawaban. Yang E. Meminta siswa untuk belajar lebih tekun lagi untuk menghadapi tes lain. Ayo Bapak dan Ibu, yang manakah jawabannya? Yang mana yang Silakan. paling tepat? Silakan. B. Yang mau raise hand dipersilakan. Ada B, ada A. Oh, sepertinya ada 2 tim ini sekarang. Oke. Oke. Ada 2 tim ya, Bu Yayu ya? Siap, ada 2 Tim tim, apa nih? ada tim A dan tim B. Ya, ada 2 tim. Mana yang tepat kira-kira tim mana ini? Silakan Bu Titi, tidak ada yang resen. Lanjut Oke, eksekusi baik. saja. Ya, Eksekusi ya. Baik, siap. teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mengeksekusi. Gini loh, teman-teman. Apa namanya? Ketika ada siswa yang tidak puas dan mempertanyakan nilai hasil yang diberikan oleh guru, ini sebetulnya kan memang hak ya. Kalau emang ada nggak puas hasil tes yang diberikan oleh guru, bentuk layanan. Kita ngelayanin siswa. Yang mana yang paling nggak mungkin nih? Kita paling nggak mungkin gimana? Ketika siswa protes, masa yang paling nggak mungkin adalah menolak. Apabila ada siswa yang protes ditolak karena sudah dibahas di kelas. Boleh jadi ketika kita membahas soal ulangan, dia nggak ngerti juga ketika kita bahas. Atau boleh jadi ketika kita bahas dia nggak masuk. Maka bentuk layanan kita yang paling bisa dieliminasi adalah kalau ada siswa protes kita tolak. Udah dibahas itu kemarin. Aduh, bikin pusing ibu aja. Udah. Nanti. Gitu. Udah nggak dibahas lagi tuh. Udah nilai kamu udah segitu. Janganlah. Kan kita sebagai guru harus betul-betul melayani siswa kita. Atau gini, kamu nggak percaya sama ibu? Nih, besok nanti kalau ulangan, ibu akan panggil si A untuk menjadi saksi dalam mengoreksi ulangan lembar jawaban. Yang ada nilainya nanti di-spill semua sama yang nyaksiin. Ini nggak logis. Ya. Kemudian, yang ini nggak logis. Meminta siswa belajar lebih tekun lagi untuk menghadapi tes lain. Udah, nilai ulangan kamu segitu, berarti kamu tuh kemarin belajarnya nggak bener, nggak tekun.
Nggak boleh. Itu berarti kita sama aja melakukan perundungan sebetulnya. Kita mengecilkan. Gitu. Padahal dia memang punya hak untuk mencari kebenaran jawabannya. Dan itu bagus, harus didukung. Yang paling mungkin itu adalah A sama B. Ini kemungkinan agak benarnya mirip-mirip. A betul, B juga betul. Mencocokkan kembali hasil koreksi dengan kunci jawaban dan rubrik penilaian. Ini juga bisa kita lakukan. Ya, tapi langkah yang paling tepat adalah yang ini yang punya skor 5. Mengklarifikasi jawaban yang benar di depan kelas sehingga semua siswa paham. Tadi di awal saya bilang bahwa ketika ada yang protes terhadap nilai ulangannya, dia nggak puas, boleh jadi ketika kita jelasin, dia nggak paham gitu. Maka kita perlu melakukan pengulangan itu lagi atau klarifikasi jawaban. Kalau yang B ini juga sebetulnya betul, tapi ini tidak akan menjawab protes si murid tadi. Ya, ini hanya untuk si guru itu sendiri, untuk meyakinkan si guru itu sendiri. Ah, benar gak ya saya nilainya? Udah benar kok, udah sebatas itu saja. Gitu Bu Yayu. Jadi yang paling tepat adalah Baik. yang A. Yang A, ya keren, luar biasa. Jadi tim Ya. A nih, wah langsung tepuk Iya. tangan ini tim A. Berarti di tajudinnya belum ditulis. Enggak. Oke, baik. Terima kasih Bu Titi. Bagaimana Ibu Titi? Tidak terasa ini waktunya sudah 2:30 ternyata Sudah Bu Titi. lewat. Ya, bagaimana Bu Oke. Titi? Baik. Dicukupkan atau bagaimana? Betul. Ya. Izin ya teman-teman. Jadi mungkin hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali biar teman-teman penasaran gitu ya. Karena masih ada 2 jenis SCT lagi yang akan kita bahas. Cuma mohon izin Bu Yayu, boleh ya. Saya izin melakukan penguatan terkait soal-soal SCT ini. Maaf, izin share dulu. Terkait soal-soal SCT ini, sebetulnya banyak banget yang dibahas nih Bu Yayu, slide-nya sampai 43 loh. Banyak ya, waktunya Banyak kurang ya. ternyata. Harus Iya, kita buat waktunya agenda kurang. berikutnya. Oke, Iya. benar nih ya soalnya banyak sekali nih teman-teman. Jadi saya cuma gini aja ke teman-teman. Ketika menghadapi soal-soal SCT, yang harus teman-teman lakukan itu apa? Ada beberapa catatan penting dari saya. 1, temukan kata kuncinya ya. Kemudian yang kedua, eliminasi 2 atau 3 jawaban yang sudah pasti melenceng atau nggak cocok. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk soal dengan narasi yang cukup panjang, gunakan trik baca terlebih dahulu pertanyaannya. Nah, ini triknya. Jadi tahu nih kita arahnya kemana gitu. Dan yang keempat, fokus dan terus berlatih untuk memperkuat logika dalam mengambil keputusan ketika menghadapi soal-soal SCT ini. Nah, saya ingin minta komen teman-teman. Mau dilanjutkan pembelajaran SCT ini nanti di minggu berikutnya atau nanti teman-teman maunya gimana nih? Saya serahin ke teman-teman karena waktunya udah habis, Bu. Silakan di kolom chat ya, dilanjut. Oh, Dilanjut. sangat seru sepertinya. Bu Titi sangat seru. Lanjut, bimbel katanya Bu Titi. Dilanjut aja. Lagi dulu saya ketelatan, Bu. Bu, lanjutkan aja, Bu. Iya. Lanjut lagi. Lanjut Oke. terus, luar biasa. Lanjut Ibu sampai Semangat tuntas, Bapak Ibu Bu. semua. Baik teman-teman, sebetulnya pengen lo melanjutkan teman-teman, tapi saya ada sesi berikutnya teman-teman untuk mengisi materi di lain tempat gitu ya teman-teman. Jadi saya mohon maaf, gimana kalau minggu depan ya kita lanjutkan ya teman-teman ya. Tetap dengan sesi SCT yang ini gitu, dengan soal-soal tentunya yang lebih menarik lagi Bu Yayu. Nanti ditemenin sama Bu Yayu lagi biar makin seru. Siap. Siap Bu Titi, siap Oke. mendampingi ya. Oke. Bu Bu, Yayu. boleh tanya, Bu. Oh, boleh silakan. Boleh nah ini boleh silakan. Silakan Ibu. Saya Iya, izin tutup ya. Tutup slide. Oke. Takut telat, Bu. Kemarin juga kan telat tuh nggak ikut. Jadi supaya nggak telat itu bagaimana ya, Bu? Sedangkan saya itu nggak masuk WA. Oh, jadi tertinggal informasi ya Bu Sri ya? Iya. Insya Allah. Oke. Bu Sudah, Sri. sudah 2 kali saya kelewat. Yang pertama ikut dan sekarang. Iya. Oke, Grup WA-nya mungkin Bu Titi nanti di Oke. cross-check kembali Bu kali ya Bu Sri, Titi ya. mohon izin Bu Sri, ini dari cabang mana ya? Dari kecamatan mana? Penjelaya, Bu. Oh, dari Tenjo. Ya. Oke, baik. Nanti saya informasikan kepada narsum yang kemarin mengisi di Tenjolaya untuk adminnya
meng-add Ibu ya. Bu, nanti biasanya kami setelah ini ada sesi ini loh kok Bu, rekaman yang akan kami unggah ke YouTube PGRI. Biasanya Ibu bisa belajar dari sana. Atau Ibu japri saya nanti saya kasih link pembelajaran daring kita mulai dari hari pertama sampai dengan hari ini. Ibu mohon maaf ya kalau ketinggalan, Masya Allah. Baru tahu nih ada yang tertinggal kereta Bu Yayu. Iya, ternyata ada Ketinggalan yang dulu. ketinggalan. Nggak apa-apa, Semangat mudah-mudahan ya, sesi tetap berikutnya tidak semangat. tertinggal lagi ya, Ibu. Semangat ya Bu Sri, Bu Sri Kita ulangi Herlina. lagi Iya, Bu, terima kasih. Oke. Baik, Bu Titi silakan dilanjut. Oh iya, teman-teman Oke. izin ya sekalian promo. Nih teman-teman, bisa minta tolong ya like and subscribe channel PGRI kita supaya kita bisa bangun sama-sama perkembangannya buat guru. Itu aja titip, itu aja buat teman-teman semua. Jangan lupa tuh, langsung catat ya selain nomor handphone, jangan lupa channel PGRI ya Bu Titi ya. Siap. Bu Yayu, saya Baik. kembalikan kepada Bu Yayu, monggo. Baik, terima kasih, Masya Allah, luar biasa, Bu Titi. Boleh kasih aplaus dulu dong, teman-teman, untuk Bu Titi, pemateri kita hari ini. Terima Keren kasih. banget. Ya ampun, sampai nggak kerasa loh, waktunya tahu-tahu udah 2:30. Padahal bahasannya itu materinya masih banyak ya, Bu Titi. Ya, luar Banget, biasa, Masya Allah. banget. Yang Diberikan. sebetulnya yang keren itu yang moderatornya ini. Saya jadi semangat nih, ada Saya justru moderatornya. tertukarkan semangat dari Bu Titi, Masya Allah, luar biasa. Kita saling menyemangati untuk rekan-rekan kita ya, Bu Titi. Bu Iya, Titi, siap. oke, Oke, baik. Bu Yayu maaf, izin Ya, juga nih spill teman-teman, silakan boleh. ya presensi saya sudah bagikan. Monggo kalau yang mau Oke. presensi pada kegiatan hari ini silakan ya Ya, di teman-teman. kolom chat sudah dibagikan ya, Bu Titi. Ya, oke, silahkan. Baik, luar biasa ya. Bagaimana Bapak dan Ibu, masih galau tidak ini? Wah, luar biasa loh hari ini. Materinya daging semua ini, nggak ada tulang-tulang, tulangnya udah lunak semua itu. Masya Allah, Bu Titi, terima kasih Siap, banyak penjelasan. sama-sama. Sudah sangat benar-benar apa ya, tercerahkan gitu. Penjelasannya itu tersusun rapi, secara detail, secara sistematis, sampai teman-teman yang tadinya gini udah mulai angguk-angguk gitu. Saya lihat, saya perhatikan. Keren, Bu Titi, terima kasih Siap, banyak. terima Luar biasa, kasih. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu semua, kita sekarang sudah berada di penghujung acara. Tak terasa juga waktu sudah hampir pukul 3. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Dan tadi di kolom chat masih pengen lanjut Bu Titi. Bismillah, kita doakan semuanya sehat semua ya, Bu Titi dan rekan-rekan semuanya. Izin sebelum menutup acara ini menginformasikan untuk beberapa kegiatan berikutnya ya Bu Titi. Karena tadi ada permintaan ingin dilanjut. Yang pertama mungkin nanti Bu Titi juga akan men-share akun channel YouTube-nya di grup WA, atau nanti yang belum bergabung di grup WA-nya nanti bisa japri Bu Titi, tadi sudah ada di kolom chat. Kemudian nanti juga Ibu dan Bapak yang tertinggal tadi masuknya telat atau apa, atau karena ada jaringan kendala sehingga kurang jelas menyimaknya, jadi Ibu Bapak bisa melihat kembali ulasan tentang materi yang disampaikan pada kegiatan hari ini. Jangan lupa tadi Bu Titi sudah istilahnya apa ya, yuk Bapak dan Ibu subscribe, jangan lupa. Ini istilahnya sekarang kan anak-anak sekarang subscribe link akun YouTube PGRI, dan tentunya ini untuk kemajuan kita bersama, terkhusus guru-guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Ibu dan Bapak jangan lupa ya langsung meluncur ke akun YouTube-nya. Baik, untuk kegiatan berikutnya nanti mungkin pada sesi 5 ya Bu Titi, yaitu hari Selasa tanggal 7 November 2023 pada pukul 1 sampai 14.30. Mungkin materinya akan dilanjut terkait tentang materi yang hari ini, situational judgment test. Ada beberapa materi yang belum dikupas habis, belum dikupas tuntas, nah yang bikin jadi penasaran teman-teman kita hari ini. Baik, Ibu Bapak, kami selalu mendoakan kepada rekan-rekan yang hadir hari ini maupun yang berhalangan tidak bisa masuk, bahwa ya kami akan selalu membawa doa yang terbaik untuk Ibu dan Bapak, akan melewati seleksi P3K ini dengan baik dan lancar, sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Ibu dan Bapak semuanya bisa diwujudkan, yaitu dengan kata lulus sampai menerima SK. Amin ya robbal alamin. Sehat-sehat semua ya Ibu dan Bapak. Izin saya selaku moderator pada hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada ucapan atau tutur kata saya dari awal sampai
Detik ini ada yang tidak berkenan pada hati Ibu dan Bapak semua. Sampai jumpa di pembelajaran sesi berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa Bu Titi. Mungkin kita sesi foto bersama ya. Lupa tuh saya. Kita foto dulu ya Bapak Ibu untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Teman-teman Ya, boleh ya on kamera bareng silahkan ya. on cam semua supaya mana yang ganteng, yang cantiknya terlihat semua. Luar biasa. Oke, gayanya mau disamakan atau mau gaya bebas? Bu Titi, boleh gayanya diarahkan Bu Titi? Oh boleh, yang mana aja boleh Baik, gini. ya, boleh. Oke, siap. Saya izin meng-capture fotonya ya. Siap. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Sehat-sehat semua ya. Siap. Terima kasih semua teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah dalam menyampaikan materi. Bu Yayu, kamu Siap. keren luar biasa. I love you Masya full. Allah, keren Bu Titi. Terima kasih loh sudah mengajak berkolaborasi. Masya Allah. Teman-teman sampai jumpa hari Selasa ya. Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu Titi.